penjual gorengan yang menyekolahkan 3 anaknya sampai sarjana. Pagi itu, langit masih gelap ketika seorang ibu bernama Bu Sari sudah berdiri di dapur kecilnya. Tangannya cekatan mengaduk adonan gorengan, sementara matanya sesekali menatap jam dinding yang sudah retak. Minyak belum panas, tapi hidup tidak pernah menunggu. Setiap hari, sejak belasan tahun lalu, Bu Sari bangun sebelum azan subuh. Bukan karena ia rajin semata, tapi karena hidup memaksanya begitu. Suaminya meninggal saat anak bungsunya masih berusia 2 tahun. Sejak hari itu, Bu Sari menjadi ibu sekaligus ayah bagi 3 anaknya. Hidup yang serba kurang. Rumah mereka hanya berdinding papan. Jika hujan turun, air masuk dari sela atap yang bocor. Untuk makan, mereka bergantung pada jualan gorengan. Bakwan, tempe goreng, tahu isi, dan pisang goreng. Keuntungan sehari kadang hanya cukup untuk beras, minyak, dan ongkos sekolah anak. Seringkali, Bu Sari tidak ikut makan. Katanya kenyang, padahal ia hanya tak ingin anak-anaknya tahu kalau uang hari itu kurang. "Bu, aku mau sekolah tinggi." Suatu malam, anak sulungnya berkata pelan, "Bu, aku mau kuliah." Bu Sari terdiam, bukan karena marah, tapi karena ia tahu uangnya tidak cukup bahkan untuk besok. Namun ia tidak mematahkan mimpi anaknya. Ia hanya menjawab, "Belajar yang rajin, urusan biaya biar ibu yang mikir." Malam itu, Bu Sari menangis sendirian di dapur, pengorbanan yang tak terlihat. Sejak hari itu, Bu Sari bekerja lebih keras, bangun lebih pagi, tidur lebih larut, menambah jenis gorengan, berjualan sampai malam. Kadang ia jatuh sakit, tapi tetap berangkat jualan. Ia pernah pingsan di pinggir jalan. Bangun-bangun, gorengannya sudah dingin. Namun ia tetap menjualnya, meski murah. Tahun demi tahun berlalu. Anak pertama lulus kuliah, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Tiga-tiganya sarjana. Di hari wisuda terakhir, Bu Sari duduk di kursi tamu dengan baju sederhana. Tangannya gemetar memegang undangan. Air matanya jatuh ketika mendengar nama anaknya dipanggil. Bukan karena sedih, tapi karena lelahnya terbayar lunas. Balasan dari kehidupan. Kini, ketiga anaknya sudah bekerja. Mereka ingin Bu Sari berhenti berjualan. Tapi Bu Sari hanya tersenyum. Biar ibu jualan sedikit, biar badan tetap gerak. Lapak gorengan itu kini bukan lagi simbol kemiskinan, tapi simbol perjuangan. Pesan moral. Kadang, orang tua tidak meninggalkan warisan harta, tapi meninggalkan doa, kerja keras, dan keteladanan. Dan itu jauh lebih berharga.